Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ilsi Fitri Mariana dengan BP 19101155310069. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar rancangan skripsi saya, yaitu berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai variabel intervening pada kantor Bupati Pesisir Selatan. Latar belakang masalahnya yaitu dalam suatu organisasi tentu terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai. Salah satu faktor yang mendukung dalam pencapaian tujuan tersebut adalah sumber daya manusia di dalam organisasi itu sendiri. Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dalam sebuah organisasi karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. Selanjutnya, setiap organisasi di dalam perusahaan tentu selalu mempunyai tujuan dan menginginkan adanya suatu keberhasilan dalam usahanya. Suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuannya harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Tanpa kemampuan yang baik dari pegawai, tujuan yang ditetapkan tidak akan pernah tercapai. Gaya kepemimpinan adalah suatu interaksi sosial di mana seorang pemimpin berusaha untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi sepenuh dari pegawainya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri lewat sukarela pada keputusan peraturan dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Disiplin dalam arti sempit biasanya dihubungkan dengan hukuman. Tindakan menghukum seseorang pegawai ini sebenarnya hanya merupakan sebagian dari persoalan disiplin, dan tindakan dilakukan bila mana usaha-usaha pendekatan secara konstruktif mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang Anda inginkan. Selanjutnya, batasan masalah, yaitu guna lebih memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini. Penulis akan membatasi masalah ini dengan gaya kepemimpinan, yaitu X1 dan disiplin kerja, dan X2-nya sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai, Y-nya sebagai variabel terikat serta motivasi kerja, Z sebagai variabel intervening pada kantor Bupati Pesisir Selatan. Yaitu selanjutnya rumusan masalah. Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja pada kantor Bupati Pesisir Selatan? 2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja pada kantor Bupati Pesisir Selatan? 3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Pesisir Selatan? 4. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Pesisir Selatan? 5. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Pesisir Selatan?
6. Apa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada kantor Bupati Pesisir Selatan? 7. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada kantor Bupati Pesisir Selatan? Selanjutnya, menurut Syarkani tahun 2017, yaitu disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri lewat sukarela pada keputusan peraturan dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Selanjutnya, menurut Novi Atkifah tahun 2017, yaitu motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dan cara bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya, dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang Anda inginkan. Selanjutnya, kerangka pikir. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu di sini gaya kepemimpinannya X1, disiplin kerjanya X2, motivasi kerjanya Z, kinerja pegawainya yaitu Y. Selanjutnya, hipotesis, yaitu berdasarkan kerangka pikir yang ada dan untuk menjawab permasalahan tentang sampai mana pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening pada kantor Bupati Pesisir Selatan. Maka diajukan hipotesis sebagai berikut. 1. Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pada kantor Bupati Pesisir Selatan. 2. Diduga disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pada kantor Bupati Pesisir Selatan. 3. Yaitu diduga gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sebagai pegawai pada kantor Bupati Pesisir Selatan. 4. Diduga disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Pesisir Selatan. 5. Diduga motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Pesisir Selatan. 6. Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada kantor Bupati Pesisir Selatan. 7. Diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada kantor Bupati Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu metode analisis data, yaitu uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melakukan apakah data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji normalitas, yaitu menurut Sugiono tahun 2017 adalah uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Selanjutnya, uji reliabilitas, yaitu reliabilitas yang berasal dari
Reliability berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan dan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah. Baiklah, itulah dapat saya sampaikan dari proposal seminar rancangan skripsi saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.